Skuad Garuda kumpul di Hari Pahlawan Besilgers dipastikan datang. Full senyum datang ke Indonesia, Verdong tak sabar hadapi Jepang dan Arab Saudi. Sikap tegas PSSI hentikan perdebatan pemain lokal dan naturalisasi. Deretan ritual Sintayong yang pernah viral. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Skuad Garuda kumpul di Hari Pahlawan, Besilgers dipastikan datang. Tujuh pemain timnas Indonesia yang dipanggil pelatih Sintayong diketahui bakal berkumpul di Jakarta pada hari Minggu 10 November. Menurut keterangan Sumarji, sejauh ini belum ada pihak pemain yang menelponnya yang menyatakan ketidaksiapannya untuk hadir. Sampai pagi ini tadi saya tanya ke sekretaris tim, tidak ada telepon dari para pemain yang memberitahu kalau mereka tidak bisa hadir. Jadi para pemain yang dipanggil sudah siap datang. Para pemain bakal berkumpul di Jakarta pada 10 November 2024. Kata Sumarji. Dengan demikian, Ketua BTN Sumarji memastikan Besilgers yang sebelumnya diwartakan cedera juga akan berkumpul bersama 26 pemain lain. Menariknya, waktu berkumpul pemain timnas Indonesia ini bertepatan dengan Hari Pahlawan. Jika pahlawan di masa lalu melawan penjajah untuk bisa merdeka, namun kini punggawa Garuda juga bisa dibilang sebagai pahlawan karena mereka berjuang dengan sekuat tenaga untuk mengharumkan nama Indonesia. Diketahui, timnas Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim besutan Sintayong itu belum menang dalam 4 laga terakhir. Maka dari itu pertandingan kandang ini menjadi sangat penting dan momentum untuk pasukan merah putih. Full senyum datang ke Indonesia, Verdong tak sabar hadapi Jepang dan Arab Saudi. Diketahui skuad Garuda akan segera berkumpul pada pertengahan bulan ini. Mereka akan berkumpul jelang bertarung di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang mana akan bertanding melawan Jepang pada 15 November dan Arab Saudi 19 November di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Diketahui pada laga ini Indonesia memasang target untuk minimal mengkoleksi 4 poin, yakni demi bisa terus bersaing ketat di papan klasemen. Tentunya butuh kerja keras ekstra karena Jepang bukan tim yang bisa dipandang sebelah mata. Sementara itu sebelum bertanding dan berjuang bersama tim merah putih, pemain diaspora Kelvin Verdong menjelaskan dia akan terlebih dahulu berusaha maksimal untuk membantu NEC Nijmegen, yakni dalam pertandingan melawan RKC Waalwijk pada hari Minggu nanti. Dia pun berharap mereka bisa kembali meraih hasil positif setelah sebelumnya menang telak dengan skor 6-0 atas FC Groningen. Selanjutnya dia pun akan segera terbang ke Jakarta untuk kemudian bermain bersama timnas Indonesia. Pemain berusia 27 tahun ini menyadari bahwa pertandingan bulan November ini akan menjadi tantangan berat untuk skuad merah putih. Apalagi mereka akan menantang Jepang yang saat ini belum terkalahkan dan berada di puncak klasemen grup C. Namun laga itu akan menarik karena mereka akan membuktikan diri demi mendapatkan poin. Sementara bersama klubnya, Verdong sendiri berharap Nijmegen tetap berada di performa yang baik. Menurutnya, mereka dalam momentum yang bagus dan sudah waktunya untuk memperbaiki posisi di klasemen. Mungkin sekarang saatnya untuk melanjutkan jalur yang kami lakukan pada pertandingan terakhir. Ini adalah niat bahwa volatilitas akan hilang, bahwa kami hanya akan memenangkan beberapa pertandingan berturut-turut, bahwa kami akan masuk ke dalam aliran seperti tahun lalu, musim yang bagus. Demikianlah kata Verdong. Sikap tegas PSSI hentikan perdebatan pemain lokal dan naturalisasi. Polemik tak berkesudahan tentang pro kontra program naturalisasi dan eksistensi pemain diaspora di tim nasional sepak bola Indonesia sampai ke telinga Ketum PSSI Erick Thohir. Dalam pernyataannya, Ketum PSSI Erick Thohir ini memberikan pesan tegas buat para pendukung Garuda soal para pemain yang membela skuad merah putih. Erick menginginkan agar pemain timnas Indonesia tidak lagi dibeda-bedakan antara naturalisasi dengan lokal. Karena menurutnya semua pemain di timnas Indonesia mengabdi untuk bangsa dan negara. Mengabdi untuk mengharumkan nama Indonesia. Jadi isu-isu pemain ini main di dalam, main di luar,
Main di mana, kakeknya siapa, bapaknya siapa, ya tidak perlu diperdebatkan lagi. Demikianlah tegas Erick Thohir. Ia mengatakan semua pemain naturalisasi maupun lokal bermain sebagai satu kesatuan baik pada kategori timnas U17, U20, U23 maupun senior. Kolaborasi ini menurutnya juga telah membuahkan hasil yang bagus karena untuk pertama kalinya timnas Indonesia pada semua kategori lolos untuk berkompetisi pada Piala Asia. Deretan ritual Sintayong yang pernah viral. Pertama, turun ke lapangan dan doa di gawang. Setiap sebelum bertanding ritual tak biasa Sintayong yang pertama adalah memantau kondisi lapangan. Sebelum kick-off, biasanya Sintayong turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi arena. Pelatih yang kerap disapa STY ini kerap berjalan di area lapangan dari ujung ke ujung. Dalam ritualnya yang ini, STY juga selalu tak lupa untuk mengecek ke gawang-gawang, baik gawang timnas Indonesia dan lawannya. Bahkan tak jarang sering lihat STY itu komat kamit seperti berdoa. Terlepas itu kegiatan yang berbau religi atau apapun itu, tentu hal ini menunjukkan sebuah kehati-hatian STY dalam menakodai timnas Indonesia. Ia pun memastikan sendiri pertandingan bisa berjalan dengan fair play. Kedua, beri pujian ke lawan. Ritual tak biasa selanjutnya STY adalah saat konferensi pers. Biasanya, Sintayong akan menjelaskan persiapan anak asuhnya. Hal yang menarik adalah dia juga akan memuji tim lawan yang akan dihadapi. Ia bahkan tidak pernah menganggap enteng lawan yang akan dihadapi siapapun itu. Dengan demikian, tanpa sadar, STY telah melambangkan pelatih yang sangat profesional. Hal tersebut yang membuat lawan respect kepada dirinya. Ketiga, pelajari lawan. Hal unik selanjutnya dari STY adalah mempelajari taktik lawan. Bahkan bukan hanya sekali, Sintayong menyaksikan calon musuhnya secara langsung di stadion. Sintayong sendiri tergolong pelatih yang memang rajin menonton pertandingan lawannya secara langsung, bukan hanya sekedar lewat video tayangan. Tak sendiri, ia juga seringkali membawa sederet asistennya untuk kemudian mengamati dan mencatat informasi-informasi penting yang diperoleh dari pertandingan lawannya. Hasilnya terbukti, STY seringkali menurunkan starting 11 yang tak jarang mengejutkan banyak pihak. Hal itu dilakukan semata-mata karena kebutuhan taktik siapa yang akan menjadi lawan Garuda.